Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin, Zat yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat, menganugerahkan kepada kita curahan karunia-Nya, yang seandainya jikalau salah seorang di antara kita ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk melakukannya, karena nikmat yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada kita sangatlah banyak. Baik itu nikmat yang bersifat zahir maupun nikmat-nikmat yang bersifat batin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memudahkan kita untuk datang ke rumahnya, untuk bersimpuh di hadapannya, dan berusaha senantiasa mempelajari syariat-syariatnya. Ini merupakan tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada salah seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan ke atasnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik agar dia mempelajari dan memahami perkara agamanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah sabdanya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca firman Allah dan saling mempelajari sesama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan jiwa. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka dengan rahmatnya. Wa hafadhumul malaikah, dan malaikat akan senantiasa menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka di majelis yang ada di sekitar dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang hukumnya wajib untuk kita syukuri. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia termulia yang pernah menginjakkan kaki di atas muka bumi ini, yang setiap di antara kita Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjadikan beliau sebagai contoh.
menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Bahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala belumlah berarti ketika kita belum mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, maka syarat daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikutilah aku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara umat sekarang ini mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak menjalankan konsekuensi daripada cinta tersebut. Yang mana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan benar ketika seseorang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang dicontoh. Dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan benar ketika seseorang senantiasa melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajtinabu manaha anhu wa zajar, senantiasa menjauhi segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membenarkan segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keempat yaitu alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala tidak dia sembah kecuali sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 konsekuensi ketika seseorang mengaku cinta kepada Rasulullah. Bukan dengan mencium sesuatu yang dikatakan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu masih belum tentu dan belum pasti bahwasanya itu adalah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau memakai semacam imamah yang katanya dahulu pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memakainya dengan berlinangan air mata. Bukan itu bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pertama yaitu ta'atuhu fima amar, taat terhadap segala sesuatu yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, senantiasa menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasdiquhu fima akhbar, yang ketiga yaitu dengan senantiasa membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keempat yaitu alla yu'badallahu illa bima syara'. Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi kecuali sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita cinta kepada Allah, diwajibkan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mengikuti Rasulullah, maka dia akan mendapatkan 2 keutamaan. Yang pertama yaitu yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Jadi cinta seseorang kepada Allah ketika dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi pertanyaan yang terbesar, apakah Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka? Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah mengatakan, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Perkara yang paling penting yaitu bukanlah ketika engkau mencintai, akan tetapi perkara yang jauh lebih penting daripada sekedar ketika engkau mencintai, yaitu apakah sesuatu yang engkau cintai itu mencintai dirimu. Maka orang yang mencintai Allah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah mendapatkan kecintaan Allah. Adapun yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya, akan mengampunkan kesalahan-kesalahannya. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang meninggal dunia, dia tidaklah disalahkan ketika tidak mengikuti si fulan, ketika tidak mengikuti si Alan, akan tetapi dia akan dipertanyakan kenapa tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap ikhwatan liman rahimani wa rahimakumullah agar salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung kepada para sahabat beliau, para kerabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatan liman rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahas kajian dengan judul Ajalmu tidak menunggu taubatmu. Karena setiap di antara kita yakin bahwasannya pasti
Setiap di antara kita akan didatangi dengan yang namanya kematian. Bahkan boleh orang yang tidak yakin adanya Tuhan, orang yang tidak yakin bahwasanya alam semesta yang begitu luar biasa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dipastikan mereka yakin akan satu perkara. Apa itu? Dipastikan mereka yakin akan kematian. Jadi boleh saja orang tidak percaya Allah, orang tidak percaya ada yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi satu yang pasti mereka percaya, yaitu apa? Kematian. Tapi subhanallah, zaman sekarang kematian ini seperti orang itu seakan-akan tidak percaya dengan yang namanya kematian. Kalau ditanya, apakah kamu percaya dengan yang namanya kematian? Maka mereka mengatakan iya. Tapi ketika dilihat daripada amal perbuatan mereka, ketika dilihat daripada kegiatan yang mereka lakukan di atas muka bumi ini, seakan-akan mereka tidak percaya dengan yang namanya kematian. Kemudian di antara mereka mengambil dalil, dia mengatakan, bukan ada satu perkataan makalah mengatakan ikmal di dunia kataan ta'ishu abada. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Kan untuk dunia kita harus beramal seakan-akan kita hidup selamanya, maka kita harus sungguh-sungguh beramal untuk dunia. Padahal maknanya bukan seperti itu. Ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah untuk dunia seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Maknanya apa? Kalau kamu tidak bisa selesaikan hari ini, masih ada hari esok. Kalau siang ini belum selesai, masih ada nanti sore. Nanti sore belum selesai, masih ada hari esok. Besok belum selesai, masih ada pekan depan. Tapi kalau perkara akhirat itu tidak boleh ditunda-tunda. Kenapa? Karena seakan-akan kita akan mati besok. Harus kita amalkan sekarang juga. Karena ini banyak yang dirubah-rubah. Beramal untuk dunia seakan-akan hidup selama-lamanya, maka hidupnya ia gunakan untuk meraih perkara-perkara dunia. Konsentrasinya dia habiskan untuk perkara-perkara dunia. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang pasti diyakini oleh seseorang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Asbaha bi syakkin la yaqina fihi. Tapi sekarang ini seperti sesuatu yang diragukan, tidak ada keyakinan di dalamnya, yaitu seperti kematian. Semua orang yakin mati. Ketika ditanya pasti akan mati, mereka mengatakan pasti akan mati. Tapi ketika melihat perbuatan mereka, kegiatan mereka, maka kita seakan-akan melihat mereka tidak percaya dengan yang namanya kematian. Kenapa? Karena hidupnya dihabiskan untuk meraih perkara-perkara dunia saja. Maka ikhwatan liman rahimani wa rahimakumullah, setiap di antara kita yakin bahwasanya ajal akan datang kepada kita, dan kita tidak tahu kapan ajal tersebut akan datang. Kita tidak mengetahui kapan ajal tersebut akan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, akan Allah Subhanahu wa taala wafatkan seseorang, kita tidak mengetahui. Intinya seseorang akan mengalami kematian, dan ini merupakan perkara yang pasti. Bahkan kalaulah ada seseorang yang mencoba untuk lari daripada yang namanya kematian, maka kematian itu akan mendatangi. Kematian itu akan mengejarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang setiap di antara kalian lari daripadanya, maka ketahuilah sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui perkara-perkara yang gaib maupun perkara-perkara yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan dikabarkan kepada kalian terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Bahkan ketika ada seseorang mencoba untuk bersembunyi, lari atau bersembunyi di dalam sebuah benteng yang kokoh, maka ketahuilah bahwasanya kematian tetap akan mendatanginya. Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, sesungguhnya kematian akan mendatangi kalian, walaupun kalian bersembunyi di dalam sebuah benteng yang kokoh. Dan ikhwatan liman rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang tidak mengetahui kapan kematian akan datang kepada dirinya,
maka diwajibkan untuk dia senantiasa berusaha untuk mengingat yang namanya kematian. Rasulullah SAW mengatakan, ingatlah oleh kalian pemutus kenikmatan dunia. Banyaklah di antara kalian mengingat perkara-perkara yang memutus kenikmatan dunia, yaitu apa? Al-maut, kematian. Ketika kita senantiasa mengingat kematian, maka kita akan mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita kerjakan, dan kita akan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata liman rahimakumullah. Taubat merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah katakan di dalam surah At-Tahrim pada ayat yang ke-8, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah di dalam tasyrif, panggilan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala panggil kita dengannya. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul," ketika engkau mendengar Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "fa'ar'iha sam'ak," maka pergunakanlah pendengaran kalian baik-baik. Banyak ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi kebanyakan kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu, mereka tidak tahu bahwasanya panggilan itu ditujukan kepada mereka. Intinya ketika kita mendengarkan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fa'ar'iha sam'ak, maka pergunakanlah pendengaran kalian baik-baik. Kenapa? Karena dipastikan setelah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita kerjakan demi kebaikan dan kemaslahatan kita. Dan bisa jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu di situ ada larangan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita jauhi juga demi kebaikan serta kemaslahatan diri kita. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat secara bahasa maknanya adalah ar-ruju', yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang setelah melaksanakan kemaksiatan, kemudian dia menyesal, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan taubat. Dan taubat ini ada beberapa rukunnya. Arkanut taubah, rukun-rukun daripada taubah. Yang pertama yaitu an-nadam, seseorang menyesal ketika melaksanakan kemaksiatan tersebut. Dan penyesalan ini dibutuhkan ketika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengetahui bahwasanya dia melaksanakan perbuatan maksiat, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dia laksanakan perbuatan tersebut dan itu sudah dilaksanakan, maka dia akan menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyesal akibat perbuatannya tersebut. Kemudian al-iqla', dia berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut sekuat tenaganya. Misalnya ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan handphone. Ya, zaman sekarang ini Masya Allah maksiat itu banyak. Kebanyakan seseorang itu bermaksiat dengan menggunakan handphone juga. Ya, sesuatu yang kecil ini yang dikatakan sekarang ini smartphone, apa? Smartphone. Smartwatch, ada juga smartwatch. Ini smartphone. Itu telepon cerdas. Kalau smartwatch apa? Jam tangan cerdas. Tapi subhanallah, saya pernah pakai smartwatch. Itu bukan malah tenang, malah banyak pikiran. Kok bisa iya? Ketika saya mengajar, duduk gitu ya, kemudian jamnya gerak-gerak gitu. Kenapa ini kalian? Anda terlalu banyak duduk. Bergerak. Disuruh bergerak gitu. Ya Allah. Ini kok disuruh sama jamnya malahan ya. Ketika mau tidur, sudah jam berapa? Jam 9 mungkin. Jam dia gerak lagi. Anda baru melangkah 1.500 langkah, kurang 1.500 lagi. Bukan malah sehat kita pakai smartwatch, malah pikiran. Waduh, akhirnya
kita melangkah lagi, nggak jadi istirahat. Ya, akhirnya saya nggak pakai lagi smartphone. Kebanyakan orang gara-gara smartphone yang katanya telepon pintar ini, gara-gara teleponnya terlalu pintar sampai bodohin orang yang pakai telepon tersebut. Masya Allah, kemaksiatan banyak dia laksanakan. Intinya pokoknya kalau ada kuota, maksiat jalan terus. Alhamdulillah. Zaman sekarang Masya Allah kita kadang terlalaikan daripada melaksanakan ketaatan kepada Allah gara-gara handphone. Banyak di antara kita yang Masya Allah pegang handphone itu kuat 1 jam, 2 jam. Kalau masih lurus ini Masya Allah masih lumayan. Tapi kalau sudah miring ini, wah kita bisa suudzon nih, wah ini main game, ya kan? Kan bisa dilihat daripada apa? Daripada posisinya, cara dia pegang handphone. Waktunya habis dia gunakan untuk main handphone. Sehingga apa? Lupa berpikir kepada Allah, bacaan Al-Qur'annya tidak dibaca. Dan ini termasuk di antara apa? Khutwat syaitan, langkah-langkah syaitan di dalam menyesatkan seorang hamba. Makanya Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Para ulama mengatakan dapat dipahami dari ayat ini bahwasanya syaitan ketika menggoda manusia tidak menggunakan satu langkah, tidak menggunakan satu metode. Tapi syaitan menggoda manusia dengan menggunakan langkah-langkah, metode-metode, sedikit demi sedikit. Para ulama mengatakan setidaknya yang pertama kali dilakukan syaitan untuk menyesatkan manusia, yaitu dijadikan mereka banyak melaksanakan perkara-perkara yang mubah, tapi dilaksanakan dengan kuantitas yang panjang. Contoh, makan itu mubah bukan? Mubah. Tapi kalau sudah banyak makan, sudah bisa apa? Bisa ngantuk. Kalau sudah ngantuk, nggak bisa baca Al-Quran, sholat duhanya nggak dilakukan. Kemudian contoh ngobrol, mubah bukan ngobrol? Mubah. Tapi kalau banyak ngobrol, udah kalau orang banyak ngobrol pasti banyak dusta, riba, namimah, subhanallah. Jadi pertama kali langkah syaitan adalah dengan mengajak manusia untuk melakukan perkara yang mubah dengan waktu yang lama, dengan jumlah yang banyak. Contohnya lagi, main, boleh nggak main bola? Silakan. Tapi main bola ini Masya Allah kayak minum obat sudah, 1 hari 3 kali. Pagi main bola, sore futsal, malam nonton bola, selesai. Habis waktu. Ini langkah syaitan. Setelah seseorang mau diajak untuk melaksanakan perkara-perkara yang mubah, diperbanyak perkara-perkara yang mubah tersebut, maka langkah syaitan berikutnya adalah diajak untuk melaksanakan dosa-dosa kecil. Melaksanakan dosa-dosa apa? Kecil. Saya mau tanya sekarang, apa definisi dosa besar, apa definisi dosa kecil? Saya ingin tahu. Ini ada hadiah. Definisi dosa besar, apa definisi dosa kecil? Apa dosa besar, Pak? Bukan contohnya loh ya, definisinya. Mencuri itu contohnya. Definisinya apa? Dosa besar maknanya tidak bisa diampuni sama Allah. Nah, ada dosa semua bisa diampuni oleh Allah. Bahkan dosa syirik, dosa yang paling besar, dosa apa? Syirik itu bisa diampuni sama Allah asal orangnya bertobat. Apa definisi dosa besar? Sesuatu yang dilakukan seseorang melanggar hukum. Bukan. Satu lagi, mungkin ibu-ibu bisa jawab, ya. Dapat ancaman yang berat kayak laknat dan neraka. Oh iya, kurang rinci sedikit gimana? Sesuatu yang ketika dilaksanakan seseorang, Sesuatu yang ketika kita laksanakan mendapat laknat dari Allah. jangan laknat langsung, di dunia mendapatkan apa? Mendapat Diancam dengan had. Di dunia diancam dengan hukuman. Seperti seseorang berzina, kalau itu dia berzinanya itu ya muhsan, maka hukumannya apa? Dirajam. Kalau ghairu muhsan
maka dicambuk hukuman. Mencuri misalnya dipotong tangan yang di atas 1/4 gram. Enggak semua kemudian mencuri 50.000 potong tangan, dia lepas semua tangannya orang kalau ada ya. Enggak. Pencuri yang di atas batasnya itu kemudian ada potong tangan. Membunuh hukumannya di dunia apa? Dibunuh, qisas. Atau membayar diat misalnya. Apalagi minum khamar. Minum khamar hukumannya dicambuk. Sesuatu yang ada ancamannya atau hukumannya di dunia, kemudian ketika di akhirat diancam dengan apa tadi? Laknat ataupun kekal di dalam neraka. Itu definisi dosa besar. Oh iya. Kalau dosa kecil apa definisinya? Gampang sebenarnya, segala sesuatu yang tidak sampai kepada dosa besar, yang tidak ada ancamannya di dunia, tidak ada haknya, dan juga ketika di akhirat tidak diancam dengan laknat, dijauhkan dari rahmat atau kekal di dalam neraka. Itu dosa kecil. Setelah kita mengetahui definisi dosa besar, dosa kecil, saya mau ke antum menyebutkan contoh-contoh dosa besar. Apa contoh-contoh dosa besar? Udah ya, berzina, mencuri, ya kan? Karena ada haknya ya. Kemudian apa? Membunuh dan seterusnya. Baik. Sekarang saya minta antum menyebutkan dosa kecil. Contohnya apa? Riya. Riya dosa besar. Riya itu asyirkul asghar, syirik kecil. Meskipun dikatakan syirik kecil tapi besar itu. Ghibah, Masya Allah, ghibah ada ancamannya kan? Ada. Berdusta, ada hadnya ya, ada hukumannya di dunia, nggak ada. Tapi di akhirat ada ancamannya kan? Ada. Kata Rasulullah SAW, seseorang itu dengan ucapannya yang dia tidak sadari ucapan tersebut, bisa jadi dengan ucapannya tersebut dia masuk ke dalam neraka. Ayo, dosa besar, mudah, dosa kecil, coba bisa. Ada yang bisa menyebutkan dosa kecil? Nyontek. Masya Allah, ya masuk. Nyontek, misalnya nyontek itu apa? Ghish. Kata Rasulullah SAW, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang apa? Mencurangi kami bukan termasuk di antara golongan kami. Ancaman. Oh, ternyata nyontek dosa besar juga nih. Fitnah. Masya Allah, dosa besar. Gak ketemu Pak. Menyia-nyiakan makanan, mubadzir. Kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubadzir temannya syaitan. Masya Allah, temannya syaitan nih. Ada di dalam hadis kata Rasulullah SAW diperlihatkan amalan-amalan umat, dari amalan yang baik sampai amalan yang buruk. Ya. Amalan yang baik tersebut diperlihatkan kepada Rasulullah sampai amalan yang paling ringan itu apa? Seseorang memungut sesuatu yang membahayakan dari jalan. Itu adalah amalan yang ringan yang Rasulullah diperlihatkan di dalam apa? Jajaran amalan-amalan kebaikan. Kemudian ketika diperlihatkan dosa-dosa umatnya, itu mulai yang besar sampai yang kecil ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Di dalam hadis tersebut, dosa yang paling kecil yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW dan itu disebut dosa kecil. Apa itu? An-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan. Yaitu reak. Bukan riak ya, reak. Beda ya. Riak sama reak. Kalau reak itu lendir ludah yang disertai apa? Yang kalau mau buang itu harus ada suara-suara tertentu gitu ya. Ya. Yang dikeluarkan seseorang ketika sholat di masjid la tudfan, dan dia tidak timbun ludah tersebut. Tapi bukan masjid al-muhajirin. Kalau masjid al-muhajirin nggak boleh seseorang habis sholat kalau ketika sholat kemudian meludah, nggak boleh karena ini karpet ya kan gitu ya. Kalau mau sholat, kalau mau persiapan bawa apa? Bawa tisu mungkin boleh, kemudian dikantongin dan seterusnya. Tapi kalau masjid zaman dulu, masjidnya Rasulullah SAW itu masih dari pasir. Jadi ketika seseorang itu mau meludah silahkan, tapi konsekuensinya apa? Disuruh untuk menutup daripada ludah tersebut. Ketika dia meludah nggak ditutup, itu dosa kecil. Nah, sekarang coba ada yang bisa menyebutkan lagi dosa kecil yang lainnya? Buang sampah sembarangan. Mengurangi timbangan, Masya Allah. Dosa besar itu Pak, mengurangi timbangan. Allah
mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka, wail. Neraka wail, kalau enggak neraka wail itu lembah di dalam neraka jahanam disebut dengan wail atau kecelakaan di dunia. Jadi curang itu mengurangi timbangan, itu dosa besar. Tadi sebentar, buang sampah. Masya Allah, buang sampah kalau mengganggu orang menyebabkan apa? Menyebabkan kerugian, ini bukan dosa kecil, dosa besar. Ya. Istinja Kurang bagus dalam istinja, kurang bersih. Kurang bersih, kata Rasulullah SAW, ya, bahwasanya ketika melewati satu tempat kuburan, maka Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzaban. Mereka berdua sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka diazab itu pada perkara-perkara yang mereka anggap ini bukan dosa besar, tapi itu dosa besar. Jadi bukan kemudian itu dosa kecil, bukan, tapi ini dosa besar yang dianggap kecil. Apa yang pertama tadi? Dosa kecil apa yang di hadits tadi? Yang pertama yaitu la yastabiru minal baul, dia benar-benar ketika membersihkan apa? Kencingnya, istinjanya. Kemudian yang kedua adalah berjalan dengan namimah. Tuh, buktinya namimah itu dosa besar yang dianggap kecil. Tidur di kajian. Masya Allah. Sekarang biarkan gimana Ustaz, kan kita dapat as-sakinah di keterangan jiwa. Jadi kita ketiduran. Allah, banyak orang yang kajian tidur. Apalagi kalau tempat-tempat favorit nih, yang nempel-nempel tembok ini, tiang-tiang ini, Masya Allah. Kadang ketiduran. Wallah, ada orang kadang bahkan ketika sholat bisa sambil tidur. Kapan itu Ramadan? Oh, Ramadan itu kalau bukanya terlalu full, jadi khutbah syaitan ini diajak untuk melaksanakan perkara-perkara yang mubah, memperbanyak perkara-perkara yang mubah. Buka puasa, oh itu bagus ya, wajib buka puasa itu. Kemudian ketika dia makan, diperbanyak makannya, akhirnya sholat tarawihnya ngantuk. Sampai saya pernah, ini kisah nyata, saya menjadi imam di salah satu masjid Jakarta Timur sana. Ini Jakarta Utara. Jauh juga ya, sudah sampai utara saya. Di Jakarta Timur sekali jadi imam. Ketika baca di sana di masjid itu satu hari Pak, satu juz. Satu juz itu mencakup sholat isya, sholat tarawih, sholat subuh. Dibaca terus, jadi 1 bulan khatam. Itu hari ke-7. Anak ingat waktu itu anak baca surah Al-An'am juz 7. Kisahnya Nabi Ibrahim ketika melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang itu loh, yang menganggap apakah ini Tuhan dan lain sebagainya. Ketika saya baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, masih normal. Baca ayat agak panjang nih. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Falamma رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Amin. Ada 3-4 orang amin yang baca sampai kaget, stop dulu. Masa sudah selesai Al-Fatihah? Wallah, akhirnya setelah sholat witir selesai, satu orang maju mengatakan, Ustaz, afwan, tadi anak salah satu yang ngomong amin, yang 3 kabur gitu. Saya dengarnya 3-4, imam itu tahu berapa orang yang tahu, jangan dikata nggak tahu, meskipun lihat kita depan tahu. Ketika sholat kemudian siapa yang itu tahu imam itu. Dia kasih kode-kode kalau panjang kemudian waduh, Bapak Fulan. Dia ngomong, Ustaz, mungkin kenapa
Sholat sambil tidur, bayangin. Ini bukan karomah lagi, ya. Sholat sambil tidur karena dia mungkin saya terlalu banyak makan, Ustaz. Terlalu banyak makan, takjilnya saja, Masya Allah. Ini meja nggak kelihatan nih. Taplak mejanya nggak kelihatan, takjil semua full. Habis sholat maghrib makan 1 piring, nambah setengah piring. Akhirnya apa? Ketika dipakai sholat, ngantuk. Nah itu tidur di kajian, Masya Allah, kajian sudah dibuat pagi nih, jam 8.30. Tapi jam 6 tadi sudah makan nasi kuning 1, lontong sayur 1. Ngantuk akhirnya. Apakah itu dosa kecil? Dia kelalaian lah, bisa dikatakan apa? Kelalaian ketika mendengarkan peringatan tidak memperhatikan. Ya. Intinya apa? Kita kalau diminta untuk menyebutkan dosa kecil itu kesulitan, betul? Kesulitan kita menandakan bahwasanya dosa itu semuanya apa? Kebanyakan adalah dosa-dosa besar. Apalagi yang kita maksiati adalah zat yang maha agung, yang maha besar, itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama dahulu mengatakan la tanzuru ila siqalid dzunub. Janganlah kalian melihat kecilnya dosa, jangan. Walakin inzur ila man asait, akan tetapi lihatlah kepada siapa yang kau maksiat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengajak untuk memperbanyak melaksanakan dosa-dosa kecil, kemudian naik dosa-dosa besar. Setelah melaksanakan dosa besar, di antara langkah syaitan yang berikutnya yaitu diajak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya muncul zikir-zikir yang baru. Ketika ditanya, kamu belajar dari mana zikir ini? Saya belajar dari guru saya belajar dari gurunya belajar dari guru, kemudian gurunya itu belajar langsung dari Nabi Khadir. Wah, kan seperti itu, banyak yang mengaku seperti itu ya. Dapat zikir, dapat salawat baru dari Khadir dan lain sebagainya. Padahal Khadir ini apakah masih hidup atau sudah meninggal? Para ulama mengatakan bahwasanya Khadir ini sudah apa? Sudah meninggal, karena banyak dalil yang menyebutkan kemudian seakan-akan tidak mungkin Khadir yang hidup di zaman Rasulullah kemudian tidak bertemu dengan Nabi Muhammad dan tidak berusaha untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Intinya apa? Seseorang diajak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan bid'ah, baru kemudian itu adalah tahapan untuk menjadikan dia melaksanakan perbuatan-perbuatan syirik. Ya, jadi syaitan itu begitu mengetahui betul bagaimana cara menyesatkan manusia. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka taubat ini merupakan perintah Allah, dan rukun taubat yang kedua apa? Al-iqla'. Apa itu al-iqla'? Berusaha melepaskan diri daripada maksiat atau sarana yang dapat menjadikan kita bermaksiat. Contohnya misalnya kalau seseorang banyak bermaksiat dengan handphonenya, ya udah, karena handphone saya terlalu smart sampai saya dibunuh-bunuhin, boleh saya mengganti handphone yang biasa saja. Handphone yang bisa buat telepon, yang bisa buat SMS. Karena dia tahu kalau pengen handphone yang bagus, dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seseorang kalau dia punya motor misalnya, maka dia akan bermaksiat dengan motornya. Ya udah, dia nggak mau pakai motor lagi, mana-mana jalan kaki, naik angkot, nggak masalah, yang penting tidak bermaksiat. Ada rukun taubat yang ketiga, yaitu al-azmu. Seseorang berazam untuk tidak melaksanakan kemaksiatan tersebut dan tidak mengulangi perbuatan dosanya. Apakah disyaratkan seseorang yang bertaubat dia tidak kembali melaksanakan perbuatan dosa tersebut? Tidak. Paham ya maksudnya? Ketika seseorang bertaubat, dia menyesal, dia menghindarkan diri daripada sarana kemaksiatan, kemudian dia berazam untuk tidak kembali. Kalaulah kemudian dia terjatuh untuk kembali melaksanakan perbuatan dosa, maka dituntut bagi orang tersebut untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ikhwati rahimani wa rahimakumullah, taubat ini salah satu di antara keutamaannya merupakan sifat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Para nabi itu mereka senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai daripada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang kemudian bermaksiat kepada Allah. Apa maksiatnya Nabi Adam? Siapa yang tahu? Maka buah terlarang. Ya, jadi jangan lagi kita menyebut buah itu buah khuldi, karena buah itu dikatakan khuldi
itu adalah merupakan cara syaitan, cara iblis untuk menyesatkan Nabi Adam. Allah mengatakan la taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Yang dilarang mendekati pohon ini berarti buahnya buah ini. Ya, pohonnya ini, buahnya ya ini, nggak ada namanya. Bahkan pohonnya ini buahnya buah khuldi, artinya buahnya pohonnya pohon khuldi, buahnya buah khuldi. Tapi kemudian iblis datang, ya, mengatakan hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablugh. Apakah kamu mau aku tunjukkan tentang pohon khuldi, pohon yang dapat mengantarkanmu kepada kekekalan dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna? Baru kemudian Nabi Adam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Nabi Adam dipersilahkan untuk menikmati seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga kecuali pohon ini. Tapi yang namanya manusia, ya, sampai ada pepatah mengatakan kullu marhubin marhub. Segala sesuatu yang dilarang itu adalah apa? Segala sesuatu yang dilarang itu marhub, diinginkan, pasti diinginkan. Ini sudah kaidah. Dulu di Condet saya masih ingat ada restoran baru buka, mungkin baru launching. Kalau kita lewat itu ada spanduk sebelah kiri tulisannya apa? Jangan noleh kanan. Itu yang lewat semua noleh kanan. Semakin dilarang semakin apa? Semakin menarik. Yang dari jalan jangan noleh kiri, semua yang lewat noleh kiri. Jadi semua yang lewat tempat itu yang baca spanduk itu semua noleh ke arah restoran tersebut. Jadi marketing ini pintar banget ya. Tahu manusia itu sifatnya semakin dilarang makin penasaran. Coba bapak-bapak nanti ngomong sama ibu-ibunya, mungkin kalau sudah sampai rumah, misalnya di rumah kita ruang tengahnya ada laci, ada 5 atau 8 biasanya ya, laci TV itu ada 8 misalnya. Bapak ngomong sama istrinya, itu laci itu 8-8-nya sudah saya isi hadiah. Semua hadiah-hadiah yang selama ini kami inginkan. Saya catat, saya nabung duit, kemudian semua saya isi laci-laci tersebut dengan hadiah-hadiah yang akan menjadikan engkau senang. Kecuali laci sebelah kiri pojok, jangan dibuka. Yang 7 silakan dibuka, hadiah semua isinya. Yang pojok sebelah kiri jangan dibuka. Assalamualaikum, saya mau ke masjid dulu, bisa nih Bapak ke masjid. Saya mau tanya Bu, yang pertama kali dibuka laci yang mana? Apakah yang hadiah-hadiah tadi? Masya Allah, iPhone 17. Apakah nanti dibuka sebelah kanannya? Masya Allah, mungkin apa berlian misalnya? Enggak, yang dibuka, yang dilarang itu yang dulu dibuka. Kenapa ini dilarang gitu ya? Jadi itu tabiat manusia. Nabi Adam, subhanallah, dipersilahkan merasakan seluruh kenikmatan surga kecuali satu. Jangan dekati pohon ini. Tapi yang namanya manusia, ya, dan itu fitrah mereka, semakin dilarang semakin penasaran, dan lebih lagi kemudian datang iblis menggoda beliau, maka kemudian beliau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memakan buah terlarang tersebut sehingga Allah turunkan beliau atau mereka berdua ke dunia ini. Makanya kemudian Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah turunkan mereka, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Kemudian Nabi Adam itu mempelajari beberapa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaihi, yang kalimat tersebut ketika diucapkan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim, Masya Allah, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, juga dikatakan senantiasa bertaubat kepada Allah. Bahkan Nabi Ibrahim itu bertaubat kepada Allah kapan? Ketika selesai melakukan perbuatan yang Allah perintahkan, perintah khusus di tempat khusus, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan putranya itu mengangkat fondasi Ka'bah. Setelah melaksanakan perbuatannya tersebut, Nabi Ibrahim dengan putranya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, dan terima taubat kami, sesungguhnya Engkau adalah At-Tawwab, yaitu zat yang senantiasa mengilhamkan seseorang untuk bertaubat atau menerima taubat. Ar-Rahim, yaitu zat yang Maha Pengasih. Jadi Nabi Ibrahim bertaubat, selesai melaksanakan ketaatan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita selesai sholat, ya,
Bukan alhamdulillah, bukan ya. Tapi astagfirullah. Maknanya apa? Ibadah yang kita laksanakan masih jauh dari kata sempurna. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bertaubat setelah melaksanakan ketaatan. Nabi Musa alaihi salam juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa minta untuk agar Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa alaihi salam. Singkat cerita kemudian ya Allah menampakkan tanda-tanda ya datangnya Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Maka kemudian Nabi Musa itu pingsan. Maka setelah Nabi Musa siuman, Nabi Musa mengatakan subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan aku termasuk orang yang pertama kali beriman. Ya, jadi Nabi Musa itu juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk di antara kebiasaannya itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau seperti yang dikatakan oleh para sahabat di dalam satu majlis, beliau mengatakan Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu kadang 70 kali ya, di dalam majlis yang lain terkadang 100 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah. Fa inni atubu ila Allah. Karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi aktsara min 70 marrah. Di dalam satu hari itu lebih daripada 70 kali. Au fi riwayah, atau di dalam riwayat yang lain, di dalam satu hari 100 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad saja bertaubat kepada Allah, apalagi kita. Ya. Ustaz, tapi saya ini alhamdulillah sudah jadi panitia kajian lebih daripada 10 tahun. Apakah penting juga saya untuk bertaubat? Taubat. Saya imam masjid taubatlah. Taubat. Saya alhamdulillah salat 5 waktu di masjid, taubatlah. Taubat. Apalagi mereka yang melaksanakan kemaksiatan. Lebih-lebih lagi mereka butuh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, mereka yang melaksanakan kemaksiatan, ketika Allah Jalla wa ala panggil mereka untuk bertaubat, Allah panggil dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan melaksanakan kemaksiatan. Yang melampaui batas pada diri mereka sendiri dengan melaksanakan kemaksiatan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Coba Allah panggil dengan panggilan ya ibadi, wahai hamba. Panggilan yang bahkan dengan panggilan tersebut Allah memanggil Nabi Muhammad SAW ketika akan melaksanakan Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi al-'abd itu panggilan apa? Kemuliaan yang Allah sebutkan. Yang Allah panggil Rasulullah SAW dengan panggilan tersebut ketika Allah akan mengisrakan Rasulullah SAW. Orang yang melaksanakan kemaksiatan Allah juga panggil dengan panggilan yang sama. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan melaksanakan kemaksiatan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Ya, jadi enggak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi barang siapa yang meminta ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara keutamaan taubat, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Ya, jadi orang yang bertaubat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah cinta kepada mereka yang bertaubat, itu ketika mereka bertaubat daripada satu dosa misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka dan dosa-dosa yang mereka kerjakan itu tetap akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dijadikan pahala, kemudian diberikan kepada orang yang bertaubat. Subhanallah. Kalau di dunia kita nggak akan dapat hitungan seperti itu. Misalnya kita datang ke teman kita, kemudian kita ngaku sama teman kita bahwasanya kita pernah menghibah dia, kita pernah memfitnah dia misalnya. Kemudian kita datang untuk minta dihalalkan, untuk minta dimaafkan. Maka teman kita dengan kemurahan hatinya maka dia memaafkan kita. Subhanallah, ketika kita mau pulang ternyata masih hujan, udah jangan pulang dulu, makan siang dulu. Itu masih mungkin. Makan siang, masya Allah, bayangin sudah diampuni, dimaafkan, dikasih makan siang. Ketika mau pulang, tadi kesini naik apa? Jalan kaki, udah jangan pulang jalan kaki, dibawa motor saya. Atau tadi kesini naik apa? Naik motor, udah motornya tinggal, bawa mobil saya. Ada nggak seperti itu? Ada nggak manusia seperti itu? Ada, masya Allah. Yang mana orangnya? Saya mau kenalan. Nggak ada manusia seperti itu, nggak ada. Orang yang seperti itu apa? Tidak kita temui. Subhanallah, nggak ada kalkulatornya manusia itu belum ketemu yang seperti itu. Dia sudah maafkan, sudah alhamdulillah, betul nggak? Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang bertobat kepada Allah, tidak hanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dosa-dosa tersebut akan Allah Subhanahu wa taala kalkulasikan, kemudian Allah ganti dosa tersebut dengan kebaikan dan pahalanya akan diberikan kepada mereka yang bertaubat. Di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Furqan 70, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Illa man taaba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali mereka yang bertaubat. Nih, ini termasuk di antara syarat taubat. Bertaubat kemudian beriman kepada Allah, wa 'amila 'amalan shalihan, dan untuk menyertai taubatnya dia melaksanakan amal-amal ketaatan. Jadi orang yang bertaubat kemudian tidak hanya dia tinggalkan perbuatan dosanya saja kemudian duduk diam tak ibadah, enggak. Tapi dia perbanyak untuk melaksanakan ibadah. Dia ganti amal buruknya dengan amal ketaatan, karena Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Termasuk di antara konsekuensi ketika seseorang melaksanakan kebaikan, kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan-keburukan. Allah mengatakan illa man taba, orang yang bertaubat kemudian beriman, kemudian melaksanakan amal saleh untuk mengisi hari-harinya, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka adalah orang-orang yang akan Allah gantikan keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi bukan dihapuskan sudah, enggak, tapi apa? Digantikan keburukannya dengan kebaikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya dan kebaikan itu akan diberikan kepada orang yang bertaubat tadi. Ya. Jadi ini termasuk di antara keutamaan seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan sebutkan beberapa tanda ya bahwasanya taubatnya seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara kita yang bertanya, kalau habis Qiyamul Lail ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu banyak pertanyaan yang bertanya mengatakan, "Ustaz, apa tanda-tandanya kita mendapatkan Lailatul Qadar?" Kan itu ya. Masya Allah ya, kadang seperti itu. Nah, kita ingin sebutkan di sini apa tanda-tanda seseorang itu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an yakuna al-muslim ba'da taubati khairan mimma kana qablaha. Itu seorang muslim setelah dia bertaubat akan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Seseorang
setelah bertaubat akan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Misalnya ketika seseorang setelah bertaubat, dia isi hari-harinya dengan melaksanakan ketaatan, Masya Allah, bacaan Al-Qurannya juga makin banyak, Masya Allah. Kemudian sholat 5 waktu dia tetap jaga, ya. Yang perempuan di sana ibu-ibu lebih taat kepada suami misalnya, Masya Allah. Maka ini termasuk diantara apa? Alamat qabul taubah, yaitu tanda-tanda taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, termasuk diantara tanda taubatnya seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, la yazalul khauf musahiban lah. Orang tersebut akan semakin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya dia itu meremehkan kemaksiatan, maka sekarang ini dia semakin apa? Takut kepada Allah, semakin menjauhi kemaksiatan, karena dia tahu kemaksiatan, perbuatan dosa akan menjadikan orang tersebut ditimpakan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Dan tidaklah bala musibah menimpa kalian kecuali disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, padahal yang lain sudah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Jadi dosa-dosa yang lain sudah Allah ampuni, tapi satu dosa mungkin Allah Subhanahu wa taala gunakan sebagai apa? Sebagai hukuman bagi orang yang bermaksiat tadi, sehingga orang tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah merasakan bagi pelaku kemaksiatan tersebut sebagian daripada apa yang mereka kerjakan. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia setelah bertobat semakin takut kepada Allah, semakin tidak merasa aman daripada makar Allah. Takut yang menjadikan dia semakin dekat kepada Allah dan semakin menjauhi perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut ini merupakan amalan hati, ya, yang sangat penting. Ketika seseorang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan, semakin menjauhi perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk diantara tanda-tanda seseorang taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu al-iktsaru minal istighfar wa du'a. Seseorang tersebut akan memperbanyak daripada melaksanakan istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan memperbanyak beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara tanda-tanda taubatnya seseorang Allah Subhanahu wa taala terima. Baik. Ya, jadi ini poin-poin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, bahwasanya al-maut ya'ti la mahala. Bahwasanya kematian itu pasti akan datang. Ini perkara yang tidak dapat dipungkiri oleh semua orang. Wal mautu ya'ti baghtah, dan kematian itu datang secara tiba-tiba. Maka tidak ada kemudian kematian itu ketika akan datang menunggu taubatnya kita. Maka hendaknya senantiasa kita mengisi hari-hari kita, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan taubat yang kita laksanakan, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita dan senantiasa berikan taufik hidayah untuk senantiasa kita melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ini ada 15 menit sebelum jam 10
kita berikan kesempatan bagi yang mau bertanya, dipersilakan. Baik itu tertulis maupun yang langsung. Kalau belum, mungkin saya yang akan bertanya. 2 pertanyaan untuk ikhwan dan 2 pertanyaan untuk akhwat. Ya, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau tanya Ustaz, kenapa kematian waktu itu dikasih ada modal Allah sehingga umat itu mengetahui kapan akan datang? Baik. Kenapa kematian itu dirahasiakan waktunya oleh Allah, tempatnya juga? Karena kita yakin ya, segala sesuatu perbuatan Allah itu pasti terkandung hikmah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sangat banyak hikmahnya. Kenapa kok kematian itu dirahasiakan waktunya dan juga dirahasiakan tempatnya? Mungkin yang dapat kita sebutkan, yang dapat kita sampaikan, yaitu salah satu di antara hikmahnya yaitu agar manusia itu tidak pesimis di dalam kehidupannya, tetap bisa beramal untuk perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan untuk perkara dunia dan akhiratnya. Contohnya gini, kalau ada orang misalnya tahu dia akan meninggal usia 25 tahun, itu pasti dia akan menjadi salah satu di antara 2 golongan. Yang pertama, dia tahu meninggalnya umur berapa tadi? 25, maka dia akan maksiat terus dari balik sampai umur 24 setengah. Iya. Kemudian setengah tahunnya digunakan untuk taubat. Dengan anggapan taubatnya selesai itu 24 tahun atau berapa tahun, 10 tahun, setelah 14 tahun itu dia akan diampuni dosa-dosanya. Ada orang yang kedua, apa? Yang dia mulai balik, mulai ngerti kalau dia meninggal umur 25, maka dia gak mau beramal apapun, di rumah aja kerjaannya, gak mau nikah, gak mau kerja, gak mau, pokoknya zikir saja selesai. Maka ini hikmah yang mudah sebenarnya kalau bisa kita pelajari. Kenapa kok kematian ini dirahasiakan waktunya dan tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Supaya apa? Supaya orang itu tetap optimis dalam kehidupannya, ya. Tetap berjalan seperti yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, sesuai dengan kauniyah, ya. Sesuai dengan sunnatullah, apa yang harus dia lakukan. Maka itu insyaallah dengan dirahasiakan kematian itu akan banyak manfaatnya bagi manusia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada orang yang tidak mengobati penyakitnya karena penyakit itu katanya itu mengurangi dosa. Itu gimana? Mungkin pertanyaannya saya lebih simpelkan. Apakah seseorang itu ketika sakit wajib untuk berobat? Ya kan gitu ya. Apakah dia ketika sakit wajib untuk berobat? Ada yang mengatakan wajib, para ulama, ada yang mengatakan tidak. Buktinya apa? Rasulullah SAW datang seorang jariyah, seorang budak wanita kepada Rasulullah SAW untuk minta didoakan agar disembuhkan. Tapi kemudian Rasulullah berikan opsi. Apa itu? Yaitu kalau dia minta didoakan akan didoakan, kemudian akan sembuh. Kalau dia bersabar, maka balasannya apa? Surga. Maka dari perbuatan Rasulullah ini menunjukkan bahwasanya tidak mesti seseorang ketika sakit kemudian harus wajib sembuh, wajib berobat dan wajib sembuh. Tapi bagi siapa yang bisa bersabar. Nah ini orang masya Allah ngeluhnya itu terus-terusan ngomongnya ngeluh terus. Sakit tapi nggak mau berobat, saya mau insya Allah jadi penggugur dosa, tapi ngeluh terus. Ini bukan penggugur dosa tapi apa? Nambahin dosa. Ya, jadi boleh antum untuk tetap bersabar ketika sakit, ya. Dan itu memang sakit itu dapat menggugurkan apa? Menggugurkan dosa. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim ditimpa kesusahan, penyakit, kegundah gulanaan, kesedihan, bahkan mungkin kalau kakinya itu terkena duri, ya, yang menusuk kepada di kakinya, kecuali perkara-perkara tersebut akan menjadi kafarah, menjadi penggugur daripada dosa-dosanya, selagi dia bersabar, ya kan? Termasuk diantara seorang hamba yang Allah uji pada hartanya, pada keluarganya, pada jasadnya. Kemudian Allah berikan kesabaran untuk orang tersebut
sehingga kemudian orang tersebut layak untuk menempati derajat surga yang memang Allah telah tetapkan untuk dirinya. Jadi intinya harus apa? Sabar. Kalau kita tahu lah, kita lebih tahu dari kita ya. Ngeluhnya itu sehari berapa kali, Masya Allah. Kalau kita nggak berobat maka kita akan terus ngeluh. Khawatirnya akan apa? Akan keluar dari lisan kita perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk orang yang seperti ini berobat ya, berusaha untuk sembuh. Ya. Kan kita tahu kan sudah pada hari itu sudah selesai ya. Nah ini kan sekarang pernah dengar hadis. Kalau kita sholat subuh terus menunggu sampai pagi ya, terus sholat subuh dapat mendapatkan pahala. Apa itu? Terus dosa. Oke. Jadi amal-amal soleh itu juga dapat menggugurkan dosa. Seperti kata Rasulullah SAW, kalau saja seandainya kepada para sahabat ini di hadapan rumah kalian, di depan rumah kalian itu ada sungai yang mengalir, yang airnya jernih, dia mandi di sungai tersebut sehari 5 kali. Hal baqiya min daranihi syai', apakah akan tersisa daripada daran itu seperti apa? Seperti tanah yang ada tubuh kita, coba daging. Kalau bahasa Jawa itu bolong. Nah, apakah tersisa dagingnya, kesalahannya, kotoran di dalam dirinya? Maka kata para sahabat tidak. Maka kata Rasulullah SAW, seperti itulah permisalan sholat 5 waktu. Jadi amal-amal ketaatan itu bisa menghapuskan apa? Bisa menghapuskan perbuatan dosa. Ada yang mengatakan bahwasanya dosa-dosa tersebut hanya dikhususkan dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar itu tetap harus disertai dengan taubat. Seperti kata Rasulullah SAW, al-hajj wal umrah, sesungguhnya haji dan umrah ini ya, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutkanlah antara haji dan umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqra wad dhunub, karena sesungguhnya dua perkara tersebut dapat menghilangkan kefakiran daripada seseorang dan dapat menghapuskan dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana ya alat bakar itu membersihkan kotoran yang ada di besi. Nah, kalau orang mengatakan kalau itu dosa kecil langsung bersih, langsung diampuni, tapi kalau dosa besar tetap harus dikaitkan dengan apa? Dengan bertaubat. Sama juga ketika melaksanakan sholat syuruk misalnya, kita mendapatkan banyak-banyak keutamaan, termasuk diantaranya ketika kita duduk ribaut menunggu dari sholat yang satu ke sholat berjalan ke masjid misalnya, maka itu termasuk diantara sesuatu yang dapat menggugurkan kesalahan untuk perkara-perkara dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar, syarat itu hendaknya seseorang menambahkan taubat. Baik, ini pertanyaannya hampir sama. Ya. Oh, pertanyaan langsung ini. Bagaimana kita tahu kalau tobat kita diterima? Baik, ya itu yang saya sampaikan di poin terakhir tadi. Ada 3 ibu. Yang pertama Pak, siapa yang bisa jawab yang pertama? Nah, ini pertanyaan saya. Coba, siapa yang bisa menjawab apa tanda dosa-dosa kita diampuni oleh Allah? Iya, silakan. Ibu yang merah dulu. Menjadi pribadi yang lebih baik dari pribadi sebelumnya. Iya, terus kedua. Tersebut akan merasa takut kepada Allah. Iya, semakin rasa takut kepada Allah. Ketiga. Semakin banyak melaksanakan istighfar dan berdoa. Masya Allah, itu jawabannya Bu. Ya, jadi alamat atau tanda-tanda seseorang bahwa dosanya diampuni Allah, taubatnya diterima ada 3. Yang pertama yaitu dia semakin baik, jadi pribadi yang semakin baik. Kemudian yang kedua, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia memperbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanyaan? Ini yang kita tulis di sini hampir sama pertanyaannya terkait tentang sholat taubat. Ya, apakah ada sholat taubat? Ya, bahwasanya sholat ini ada yang mengatakan sholat taubat itu setelah baca Al-Fatihah nanti baca surat ini, surat itu tidak ada. Ya, kalau dikhususkan suratnya, bacaannya berapa kali, berapa waktu ini tidak ada. Tapi kalau ketika seseorang melaksanakan kesalahan kemudian dia melaksanakan sholat, ya,
memperbaiki wudunya, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa yang dia kerjakan, maka dosa-dosanya akan diampuni. Kalaulah itu mau dinamakan sholat taubat, itu sholat taubat yang benar. Ya, tapi tidak ada kemudian keterangannya ini sholat taubat enggak. Tapi kalaulah itu mau dinamakan sholat taubat, maka itulah sholat taubat yang benar yang tidak dikhususkan waktunya. Kadang ada orang kalau mau sholat taubat waktunya seperti ini, kemudian tidak dikhususkan bacaannya. Setelah Al-Fatihah baca surat apa ini nggak ada. Di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu tuhur." Tidaklah seseorang melaksanakan perbuatan dosa kemudian dia memperbaiki wudunya, bersuci, tsumma yaqumu fayusalli rak'atain. Kemudian dia berdiri melaksanakan salat 2 raka'atain. Tsumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dosa-dosanya itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi kalau ini mau disebut sholat taubat ya, tapi tidak disyariatkan dia mengkhususkan waktu, mengkhususkan bacaan, tempat dan lain sebagainya. Iya. Apa bisa cukup sebentar dengan membaca doa taubat? Iya, dengan cukup mengucapkan taubat saja sebenarnya sudah bisa, tapi harus diikut sertai dengan 3 rukun tadi. Apa? Rukun yang pertama tadi? Ya, bawa dulu. Apa rukun taubat? Sebentar. Ngacung, ini ada hadiahnya. Tunjuk tangannya, 3 rukun taubat, silakan. Yang pertama, kedua. Loh, bukan. Ada 3. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Siapa? Ibu-ibu mungkin saya ngacung dulu. Angkat tangan. Iya, silakan Ibu. Yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan perbuatan dosa dan sarana yang dapat menjadikan kita bermaksiat. Yang ketiga, berniat untuk tidak mengulangi, ya. Baik. Silakan. Assalamualaikum. Baik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab seorang hamba, itu segala sesuatu yang mereka amalkan itu akan dinampakkan di hadapan hamba tadi. Makanya di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa wajadu ma'amilu hadira. Manusia itu akan mendapati semua yang mereka kerjakan itu hadir di hadapan pandangan matanya. Ya, kemudian bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan apakah kamu pernah melakukan ini, iya ya Allah, kamu pernah bermaksiat ini, iya ya Allah, sampai dia merasa dia akan binasa, maka kemudian Allah mengatakan sebagaimana aku tutupi dosa tersebut untukmu di dunia, maka aku ampuni dosa tersebut ya untukmu sekarang ini di akhirat. Jadi orang kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertobat, yang melaksanakan perbuatan dosa, apakah ada kemungkinan dosa-dosanya itu akan tetap diperlihatkan? Iya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya tersebut. Agar orang itu merasa semakin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kemudian dimasukkan ke dalam surga, yang mana surga ini adalah tempat Allah untuk merahmati hamba-hambanya. Ya, seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memindahkan makam. Jadi memindahkan makam ini diperbolehkan. Rasulullah SAW pertama kali sampai di kota Madinah. Rasulullah SAW sampai di Kuba, yang sekarang ini ada Masjid Kuba itu, ya, pemukiman Amr bin Auf kalau tidak salah. Rasulullah SAW kemudian mendirikan Masjid Kuba di situ. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke tempat yang sekarang ini ada Masjid Nabawinya. Ketika kemudian tunggangan Rasulullah untanya itu berhenti di tempat tersebut, maka kata Rasulullah, insya Allah di sini rumahku dan akan dibangun masjid. Ditanya, ini punya siapa tanah ini? Maka tanah ini adalah milik 2 anak yatim yang bernama Suhail dan Sahal.
yang mana tanah tersebut digunakan untuk al-mirban, untuk apa? Menjemur kurma untuk dikeringkan. Maka Rasulullah menawar harga tanah tersebut dari kedua anak yatim tersebut, tapi anak yatim mengatakan, "Ya Rasulullah, nggak usah dibayar. Kami akan menghibahkan tanah tersebut kepada engkau." Tapi Rasulullah tidak mau. Rasul tetap ingin membayar tanah tersebut dan kemudian dibayar. Setelah dibayar, di tanah tersebut didapati ada 3 perkara. Yang pertama ada kuburan orang musyrik. Yang kedua ada puing-puing. Yang ketiga ada pohon kurma. Maka ada kuburan orang musyrik diperintahkan untuk digali dan dipindahkan. Ya kan? Kemudian untuk puing-puing diperintahkan untuk diratakan, ada kurma kemudian ditebang, yang mana pelepahnya itu digunakan untuk menjadi atap masjid. Jadi proses pembangunan Masjid Rasulullah SAW itu ada 3 tahapan ini: memindahkan makam, kemudian meratakan tanah, merobohkan puing-puing tadi, meratakan tanah, kemudian menebang pohon kurma yang pelepahnya itu dijadikan sebagai atap masjid. Jadi memindahkan makam diperbolehkan, iya kalau ada hajatnya, kalau ada keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan maka tidak perlu dipindahkan. Di sini ada pertanyaan, apakah cukup seseorang hanya melaksanakan sholat taubat dan memperbanyak istighfar? Apakah kalau sudah sholat taubat tak perlu sholat tahajud lagi? Ya kan? Tetap kalau sudah sholat taubat tetap harus sholat tahajud. Karena apa? Untuk mengisi waktu-waktu kita dengan melaksanakan kebaikan. Atau kalau sudah sholat tahajud, apakah sholat taubat lagi? Kalau sholat tahajud tadi kita kemudian berangkat daripada perasaan yang menyesal, ya, kemudian kita memperbanyak istighfar, maka sholat tahajud itu ya silahkan disebut dengan sholat taubat, sama saja, ya. Jadi seperti itu. Pertanyaan untuk bapak-bapak nih, bapak-bapak belum jawab sama sekali. Bapak-bapak, siapa yang bisa mengulangi perkataan Al-Hasan Al-Basri mengenai kematian di awal tadi? Ini susah ini guys, kalau di awal ini susah. Tapi bukunya tebal, masya Allah ini ya. Sepadan dengan pertanyaannya. Apa perkataan Al-Hasan Al-Basri di awal tadi? Nggak bisa. Diganti saja pertanyaannya. Oh silakan. Kematian adalah suatu hal yang tidak bisa ditolak, pasti akan terjadi. Tentang sesuatu yang yakin kemudian ragu yakin itu tentang itu. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Bukan itu. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang diyakini setiap manusia yang tidak ada keraguan di dalamnya. Iya, itu awalnya. Seakan-akan menjadi sesuatu yang paling diragukan, tidak ada keyakinan. Itu kematian, kata Hasan Al-Basri. Coba pertanyaan berikutnya untuk bapak-bapak. Oke. Nah, sebutkan konsekuensi ketika seseorang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Silakan coba lagi. Mengikuti perintah-perintah Rasul. Ya, menjalankan kewajiban mengikuti perintah. Masih ada 3 lagi. Menjauhi larangan Rasul. Bagus. Yang ketiga, bukan. Ayo. Iya, maka perintah itu melakukan sunnahnya, menjauhi larangannya. Ada 2 lagi. Coba mulai pertama, sebutkan yang pertama, karena bukunya nggak mungkin dibagi 2. Iya. Coba bapak silakan sebutkan ulang dari pertama. Saudara yang ulang. Rasul. Karena lanjut pertama, suaranya keras. Iya, mentaati Rasul, membenarkan perkataan Rasul. Ya. Kemudian yang ketiga, apa? Bukan. Ada yang muda-muda mungkin? Masya Allah, susah ya. Lebih pula gini kelihatannya. Katanya soalnya ini amanahnya bagian menjawab pertanyaan. Mengikuti Silakan. apa yang diajarkan Nabi
Ya. Taat perintah. Kedua. Menjauhi larangan. Ketiga. Membenarkan kabar dari Nabi. Keempat. Allah tidak diibadahi melainkan dengan cara diajarkan oleh Rasul. Dengan syariat Rasulullah SAW. Baik, masya Allah. Pertanyaan terakhir. Coba sebutkan 3 nabi yang ada di dalam Al-Quran diceritakan tentang taubat mereka. Sebutkan 3 nabi, ya silakan. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Masya Allah. Tapi ya mungkin sampai di sini yang dapat kita sampaikan. Ada kurang lebihnya saya